Reaksi tidak terduga ditunjukkan oleh Nikita Mirzani saat mendapatkan kejutan ulang tahun dari para sahabat dan juga ucapan selamat ulang tahun dari Loli tepat di hari jadinya yang ke-38 tahun kemarin. Ya, merayakan hari jadinya pada Minggu 17 Maret kemarin, Niki yang tampak memposting ulang ucapan selamat dari para sahabatnya tampak tidak melakukan hal yang sama dalam postingan yang dibuat Loli untuk dirinya. Lantas, seperti apakah respon Nikita Mirzani ketika melihat Loli yang masih memberikan perhatian dan ucapan selamat untuk dirinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ucapan selamat ulang tahun yang dituliskan oleh Loli untuk merayakan hari jadi sang ibunda Nikita Mirzani memang hanya dituliskan lewat unggahannya di sosial media. Ya, mengunggah potret cantik Nikita yang memakai baju hitam dengan kalung. Loli pun juga berdoa agar sang ibunda panjang umur, sehat dan dilancarkan rezekinya. Di antara banyaknya ucapan selamat yang diposting ulang Nikita di akun media sosialnya, tidak terlihat jika ia mengunggah kembali postingan dari Loli. Lantas, seperti apakah respon Nikita ketika melihat Loli yang masih memberikan perhatian dan juga ucapan selamat ulang tahun untuk dirinya? Benarkah karena ia sudah membuat pernyataan tidak ingin disangkut pautkan lagi dengan Loli, Nikita pun merasa tidak perlu membalas unggahan dari anaknya tersebut? Ulang tahun sama aja kayak kayak tahun-tahun sebelumnya sama. Cuman kalau ini lebih berbeda karena teman-temannya komplit semua gitu. Terus ada keluarga baru gitu. Beda suasananya. Terus suasananya juga kan kalau yang tahun ini kan puasa kan. Jadi ya ulang tahunnya ya lebih warm gitu, lebih hangat. Ngucapin Aska, Arkana, ngucapin pagi-pagi happy birthday Ami, bla 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 gitu lah. Ada kado khusus nanti dari anak-anak? Aska belum punya uang katanya, jadi dia cuma kasih hak aja sama ciuman gitu. Loli bikin postingan misi sama kamu. Yuk sih. Makan yuk tuh masih banyak. Merayakan hari jadinya yang ke-38 tahun, Nikita Mirzani pun memang terlihat jauh lebih berbeda dari sebelumnya. Ya, Nikita yang kini lebih terlihat anggun dan menjaga tata bahasanya, berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, di mana ia pun kerap tersandung masalah karena tidak bisa menjaga ucapannya. Lantas, seperti apakah rasa syukur Nikita karena mendapat banyak berkah dan juga kehidupan yang layak sampai di usia 38 tahun? Benarkah perubahan Nikita saat ini pun adalah buntut ia meninggalkan rekan-rekan toksiknya yang selalu mengomporinya selama ini? Alhamdulillah ya. Jadi beneran berubah, maksudnya kayak lebih jadi anggun banget sekarang. Iya, sebetulnya dari dulu tuh memang begini, cuman mungkin karena dulu lingkungannya kurang baik gitu kan. Jadi kalau misalkan lagi emosi ditambahin, dikompor-komporin jadi meledak. Kalau sekarang kan nggak ada yang kompor-komporin. Jadi kalau sama teman-teman gitu, kalau udah mau meledak, mereka yang sabar-sabarin, jangan nanti gini. Kalau dulu kan, wah aku lagi sebelah sama ini, wah hajar gitu kan. Jadi meledak gitu. Kalau sekarang udah enggak. Rasanya nggak ada rasa, ya biasa aja sih. Lebih tenang kan? Kalau lebih tenang sebetulnya dari dulu
pengennya kayak begini gitu. Cuman ya mungkin harus berganti tahun dulu kali ya, baru bisa dilihat perubahannya yang signifikan gitu kali ya. Tapi ya kalau yang tahun ini ya lebih apa ya, lebih asik aja gitu, lebih seru, terus lebih banyak ngobrolnya gitu. Kalau dulu kan karena nggak puasa jadi kesini ke situ jadi pusing kan. Merasakan perubahan ya, merasakan lebih kalem ya, lebih kalem, lebih lembut gitu ya. Ya gimana ya, bertambahnya usia kan, sekarang udah 38, 2 tahun lagi udah 40, mau ngapain kan? Mau ngapain lagi, semuanya udah dilakukan, jadi udah cukup lah. Sementara itu, sejak ia meninggalkan dirinya yang dulu, Nikita pun mengaku cukup mendapatkan banyak kebahagiaan, terutama saat ia mendapatkan kejutan ulang tahun. Ia masih menggunakan mukena hitam sembari sujud kepada Sang Maha Pencipta dalam sholat malamnya. Kejutan yang dihadirkan oleh para sahabat membuat Nikita pun tidak bisa menahan rasa harunya saat ia kembali mengingat momen tersebut. Seperti inilah cerita di balik kejutan ulang tahun untuk Nikita Mirzani dari para sahabatnya. Masa nggak jadi happy birthday nyanyinya? Nggak ada happy birthday, umurnya udah berhenti kemarin. Iya. Bikin romantis, bikin paling romantis, sambil bermain mata turun ke hati, hatinya jatuh. Terima kasih banyak, Anti Dio. Panjang umur, sehat selalu. Amin ya Allah. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan semuanya. Amin. Jodohnya. Amin. Semoga jodohnya. Tadi malam kali ya, pas jam 12 itu memang sholat kan. Ya pas aja di bulan Ramadan gitu, nggak tahu tiba-tiba ya sedih aja, kayak manusiawi deh kalau setiap manusia menangis gitu kan. Kalau kaget pasti, cuman kepengennya sih nggak ada yang videoin gitu. Jadi karena teman-teman ya udahlah, mereka mau story ya sudah, nggak apa-apa. Kalau doa pasti tiap tahun. Cuma kalau yang ini mungkin memang karena bulannya Ramadan, terus banyak sekali masalah, tapi masalahnya lebih banyak dipendam. Mungkin kalau dulu kan lebih jor-joran gitu kan, kalau sekarang kan enggak. Jadi apa-apa tuh kayak terlalu dipendam sendirian, akhirnya ketika lagi sendiri, itu juga nggak tahu teman-teman datang pas jam 12, biasanya tuh mereka datang jam 1, setengah 2 ya. Mikirnya tuh nggak bakal datang, atau nggak pasti datang tapi mungkin nanti jam 1, ternyata pada on time semua gitu, jadi ketahuan. Mendapatkan banyak doa baik yang ditunjukkan kepadanya. Tentu tidak lengkap jika tidak mengulas apa target dan harapan Nikita Mirzani di usianya yang mendekati kepala 4 tersebut. Lantas benarkah satu dari banyak harapan yang dimiliki Nikita di ulang tahunnya saat ini pun adalah menyambungkan kembali komunikasi yang putus dengan Loli? Masih muda kan tapi ya lebih dewasa, lebih sabar, lagi belajar untuk ikhlas gitu. Itu aja sih, biar dikasih tambah sehat. Belajar ikhlas, karena kan belajar ikhlas tuh susah ya. Kalau ngomong kayaknya udah ikhlasin aja, gampang gitu ya. Tapi pada kenyataannya itu sulit. Harus benar-benar punya jiwa yang luas, yang besar. Pengen tambah kaya aja sih. Kalau tambah kaya kan pertama bisa makin banyak bantu orang gitu kan. Kedua, dari segi finance juga nggak bakal kesusahan, karena anak juga makin lama kan makin besar, butuh biaya lebih banyak. Kayak kan Niki ya kayak gini. Ya nggak, maksudnya dari pekerjaan gitu kan, dari finansial semuanya udah settle aja gitu. Sekarang sudah dong, maunya lebih lagi. Namanya manusia kan nggak pernah ada puasnya. Di balik kebahagiaan Nikita merayakan hari jadinya, sebelumnya santer dikabarkan jika Nikita menghapus Loli dari ahli waris dan tidak ingin disangkut pautkan kembali dengan anak sulungnya tersebut. Lantas, seperti apakah kata psikolog
terkait hal tersebut. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Mengalami rasa kecewa yang begitu mendalam terhadap Loli. Keputusan yang diambil Nikita Mirzani untuk menghapus Loli dari ahli warisnya hingga tak ingin dikait-kaitkan kembali dengan anak sulungnya tersebut memang bukan sebuah tindakan yang main-main dan dilandasi oleh beberapa hal. Lantas, seperti apakah psikolog melihatnya? Apakah benar jika Nikita Mirzani melakukan hal tersebut karena tidak ingin lagi berkonflik dengan Loli? Saya nggak paham sebenarnya alasannya ya. Namun kalau dilihat umum saja, apakah yang bersangkutan masih dalam mode gitu ya, mode emosi marah gitu. Nah, orang kalau dalam kondisi emosi marah, fokus energinya itu ada pada sumber kemarahan, sehingga energi yang dia punya untuk hal-hal lain itu tidak lagi bisa terpakai. Dia mungkin tidak lagi bisa memikirkan kenapa alasan, atau bisa saja sudah ada keletihan, fatigue istilahnya. Nah, kalau orang sudah fatigue, orang justru nggak punya energi lagi gitu. Orang yang menjadi sumber fatigue itu udah nggak dapat energi apa-apa lagi. Mau dia mencoba berbagai cara, udah nggak dapat porsi perhatian lagi. Nah, apakah ini yang terjadi? Atau yang ketiga, memang ini tindakan kesengajaan. Jadi memang disengaja untuk memberikan sebuah atau menunjukkan sebuah sikap. Kenapa? Yang tahu cuma dia ya. Nggak ada yang bisa tahu. Karena gini, hubungan orang tua ke anak itu lebih dalam gitu ya dibandingkan anak ke orang tua gitu. Itu nggak bisa disejajarkan. Jadi kalau kita lihat dalam banyak kasus, tidak sedikit anak yang memutuskan hubungan dengan orang tua, tidak sedikit. Namun sangat sedikit orang tua yang memutuskan hubungan dengan anak. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika seorang orang tua nih mengambil keputusan untuk misalnya ya menjauhkan diri, tidak mau berinteraksi, apalagi ngobrol, bahkan nggak mau urusan lagi sama anaknya, seperti sudah sesuatu yang sifatnya fatal. Fatalnya ini yang bisa berbeda-beda kan. Nah, ini yang kita nggak tahu secara detail. Namun bagi saya, sepertinya kalau kita melihat keputusan seperti ini, itu kayak bola atau balon yang diisi air, makin lama makin besar, dan kemudian balonnya nggak kuat dan dia pecah. Apakah bentuknya ini betul-betul dalam artian sah gitu secara negara, kita kan nggak tahu gitu. Apakah ini sekedar ungkapan emosional ataukah ini hanya sifatnya temporary gitu sementara untuk bisa meredakan ketegangan emosi yang terjadi di antara keduanya gitu ya. Dan ada kalanya ketika seseorang memutuskan satu hubungan atau mengambil jarak dari orang terdekat, hal tersebut merupakan satu bentuk latihan atau pemulihan untuk bisa membantu dia mengurangi beban-beban emosi tadi. Terkait permasalahannya dengan Loli,
Nikita yang terlihat gerah dengan berbagai macam komentar sempat meminta warganet untuk mengasuh Loli jika merasa kasihan. Maka, seperti inilah pernyataan Nikita Mirzani kepada warganet yang merasa kasihan dengan anak sulungnya tersebut. Guys, just for your information ya, kalau kalian kasihan sama seseorang, jangan cuma diketik. Kalian ambil, ya kalian rawat. Jangan cuma bilang kasihan ini, kasihan si A, kasihan si B. Jangan. Kalau kamu kasihan, ya jangan cuma diketik. Ambil, urusin, bantuin. Padahal kalau lo niat ya, lo bisa naik kereta yang cuma 40 menit dari Bandung ke Jakarta. Dari sini langsung dijemput. Kan sebetulnya kalau ada niat tuh semua apapun kan easy. Di balik sikap Nikita yang tetap pada pendiriannya untuk menghapus Loli dari kakak, lantas seperti apakah respon dari beberapa influencer terkait hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Permasalahan Loli versus Nikita Mirzani mengulas sebuah tanda tanya besar mengapa Loli sebagai anak seolah memiliki dendam kepada sang ibunda. Demikian pula Nikita sebagai seorang ibu yang seolah tega menghapus Loli sebagai ahli warisnya. Menanggapi hal ini pun, salah satu influencer dan seorang TikToker menceritakan kisahnya yang serupa dengan Loli. Namun akhirnya hal itu pun berbuah manis setelah ia sebagai anak meminta maaf dan sujud di bawah kaki sang bunda. Bahkan salah satu dari mereka pun juga meminta agar Loli lebih bersikap bijak dalam menyikapi permasalahannya dengan sang ibunda. Lantaran ia tidak ingin Loli mengalami nasib seperti dirinya, di mana sang bunda yang harus dijemput terlebih dahulu oleh Sang Maha Kuasa sebelum ia meminta maaf. Seperti inilah sang TikTokers ketika menanggapi permasalahan Loli versus sang ibunda Nikita Mirzani. Gue dulu waktu marahan sama nyokap gue sampai diem-dieman 3 hari, gue nggak kuat Loli. Gue datengin nyokap gue peluk, gue nangis depan nyokap gue buat minta maaf. Soalnya selama 3 hari itu gue gak dikasih duit jajan. Jadi sekarang gue, Loli, datang ke Ami minta maaf, sujud kalau perlu. Udah, ibu itu hatinya bakal luluh kalau kita tuh tulus minta maaf sama ibu kita. Udah gak usah keras kepala Loli. Lo tuh pasti butuh banget sama orang tua lo Loli. Pasti. Mumpung Ami masih hidup di dunia, iya kan? Apalagi lu tuh udah didaftarin asuransi dapat 40% Loli. Fadel, kalau memang lu tuh sayang dengan Loli ya, perhatian dan peduli sama Loli, harusnya lu bisa yakinin Loli buat pulang ke rumah minta maaf. Gak apa-apa kalau misalkan lu bilang kita udahan aja dulu, gak apa-apa. Kalau memang Nikita Mirzani gak suka sama lo nih, Fadel, lu udahan dulu sama Loli Fadel, terus lu antar Loli ke rumah orang tuanya, atau lu ya udah suruh Loli paksa buat ke rumah orang tuanya buat minta maaf, ya kan? Kalau memang lo jodoh, lu tahu kan kriteria Nikita Mirzani seperti apa, lu perbaiki diri lu harusnya seperti apa buat ngambil hatinya Nikita Mirzani. Yang penting si Loli ini minta maaf dulu sama orang tuanya, datang sujud-sujud kalau perlu, nangis-nangis deh, nggak apa-apa.
hati ibu tuh bakal luluh kalau anaknya itu tulus minta maaf. Pernah merasakan posisi dimana pernah menjadi loli, dalam arti gue anak broken home, dan gue juga pernah ribut sama nyokap gue gitu, meskipun gak sebegininya sih, puji Tuhan gitu. Tapi Ovi sebagai anak perempuan yang pernah hidup di keluarga broken home itu memang amat sangat sulit dan amat sangat menyakitkan sekali, karena kebanyakan nimbun luka batin ya. Itu tuh ngebuat karakter gue pada saat itu dulu ya, itu tuh ngebuat karakter gue tuh amat sangat bobrok, pokoknya jelek banget lah. Gue tuh dulu pemberontak, sulit diatur, egois, pokoknya nyebelin gitu. Nah apalagi pas gue lagi di posisi remaja labil gitu, SMP ya, SMP, SMA, awal SMA lah, itu pokoknya masa-masa gue remaja labil banget gitu. Gue pada saat itu nggak bisa berpikir jernih, gue nggak bisa menerima segala sesuatu tuh dengan baik. Gue selalu menyalahkan keadaan dan ujung-ujungnya gue menyalahkan emak gue gitu, sampai kata-kata jahat di mulut gue tuh keluar kayak, ngapain sih ngelahirin gue, sumpah itu. Wah, gue kalau sekarang tuh jujur gue kalau keinget kata-kata tuh gue nyesel pernah ngucapin kata-kata itu ke emak gue, kayak jahat banget, sumpah jahat banget sama emak gue. Karena ketika gue ngalamin masa-masa gak enak itu pasti gue bakal nyalahin emak gue kata-katain, sumpah gue tuh jahat banget mulutnya pada saat itu, gue durhaka banget. Dan memang penyesalan itu selalu datangnya terlambat, kalau datangnya di depan itu namanya DP ya. Nah yang mau gue share ke lo orang adalah penyesalan terbesar gue ketika orang yang selama ini gue benci alias emak gue sendiri itu dipanggil Tuhan, ibu kita sendiri ya. Misalkan even dia mungkin berlaku salah sama hidup kita gitu, mungkin dia tidak bertanggung jawab, tapi pasti adalah yang namanya cinta ya, namanya ada cinta gitu di dalam hati seorang anak ke ibunya gitu kan. Dan penyesalan terbesar itu udah nggak bisa diulang lagi dan nggak bisa ditebus dan nggak bisa dibayar gitu, mau sampai kapanpun, karena semua itu sudah terjadi gitu kan. Ya gue sih berharap ya di bulan Ramadan ini, di bulan suci ini, semoga Nikita Mirzani maupun Loli anaknya bisa berdamai. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.